Selamat datang kembali di Fasilitas Observasi. Hari ini kita akan membedah salah satu penipuan massal terbesar dalam sejarah fiksi. Sebuah ilusi yang berhasil mencuci otak jutaan penonton di seluruh dunia, membuat kalian membenci satu sisi dan memuja sisi lainnya sebagai pahlawan suci pembawa kedamaian. Subjek kita hari ini adalah Armin Arlert dari Attack on Titan. Sebagian besar dari kalian memuja spesimen ini. Kalian melihatnya sebagai malaikat bermata biru, si jenius yang cinta damai, kompas moral yang berusaha menghentikan genosida. Kalian menangisi ketika dia mengorbankan dirinya agar terpanggang oleh kolosal Titan, dan kalian bersorak ketika dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia dari kebrutalan Eren Yeager. Tapi silahkan tinggalkan kacamata moralitas hitam putih kalian di luar pintu laboratorium ini. Karena jika kita membedah anatomi psikologis Armin secara objektif, jika kita mencabut topeng melas yang selalu dia pakai, kalian akan menyadari sebuah kenyataan klinis yang sangat menjijikan. Armin Arlert bukanlah seorang pasifis yang cinta damai. Dia adalah seorang manipulator ulung, penganut paham Machiavellianism yang sempurna. Dan secara struktural, dia jauh lebih berbahaya, lebih berdarah dingin, dan lebih munafik daripada Eren Yeager. Mari kita mulai autopsi ini dari fondasi psikologisnya. Kalian selalu tertipu oleh penampilannya. Sejak awal, Armin dikonstruksi dengan desain karakter yang tidak mengancam, fisik yang lemah, mata besar yang sering berkaca-kaca, dan suara yang bergetar saat dia berbicara tentang laut dan perdamaian. Otak mamalia kalian akan secara otomatis mengklasifikasikan dia sebagai entitas yang tidak berbahaya, sosok yang harus dilindungi. Tapi coba kalian ingat kembali satu filosofi paling fundamental yang keluar dari mulut Armin sendiri di awal-awal cerita. Dia berkata, orang yang tidak bisa membuang apapun tidak akan bisa mengubah apapun. Untuk mengalahkan monster, kau harus bersedia membuang kemanusiaanmu. Itu bukan sekedar kalimat motivasi yang keren. Itu adalah diagnosis dari cara kerja otaknya. Armin sadar betul bahwa dia lemah secara fisik. Jadi untuk bertahan hidup, dia menjadikan psikologi manusia sebagai senjata pemusnah massal. Dan dia menggunakan wajah polosnya sebagai kamuflase untuk menusuk mental lawannya. Mari kita lihat studi kasus pertama, pertarungan melawan Bertolt. Ketika pasukan pengintai kehabisan cara untuk mengalahkan Bertolt dan Reiner, apa yang dilakukan si malaikat perdamaian ini? Dia tidak menggunakan pedang, dia menggunakan terorisme emosional. Armin maju, memasang wajah sedihnya yang khas, dan mulai berbohong secara sadis. Dia memberitahu Bertolt bahwa Annie sedang disiksa di ruang bawah tanah, bahwa militer sedang mencabik-cabik tubuh Annie saat mereka sedang berbicara. Kalian harus memahami seberapa sakit jiwanya taktik ini. Armin tahu bahwa Bertolt mencintai Annie. Armin mengeksploitasi cinta itu. Dia secara sengaja memicu trauma dan kepanikan di otak Bertolt hanya untuk membuat celah serangan. Seorang pahlawan yang suci tidak akan menggunakan penyiksaan psikologis sebagai taktik tempur. Tapi Armin melakukannya tanpa ragu. Mengapa? Karena di balik matanya yang biru, dia adalah seorang pragmatis absolut. Dia tidak peduli dengan etika perang. Dia peduli pada hasil, tapi ajaibnya, karena dia selalu terlihat ragu-ragu dan tangannya gemetar, penonton memaafkannya. Kalian menganggapnya, oh dia terpaksa melakukannya. Disinilah letak kemunafikannya mulai membusuk. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua yang paling memuakkan, tragedi pelabuhan Liberio. Kalian membenci Eren karena membunuh warga sipil saat dia berubah menjadi Titan di tengah pidato Willy Tybur. Tapi mari kita bahas apa yang dilakukan Armin beberapa menit kemudian. Armin juga berubah menjadi kolosal Titan di tengah pelabuhan militer. Ledakan transformasinya setara dengan bom nuklir taktis. Dia tidak hanya menghancurkan kapal-kapal militer, dia melenyapkan seluruh pemukiman di sekitar pelabuhan. Ribuan warga sipil, pria, wanita, hingga anak-anak kecil hancur lebur menjadi abu dalam hitungan detik. Armin adalah pelaku pembunuhan massal. Skala darah di tangannya pada momen itu jauh lebih banyak daripada karakter manapun. Lalu apa yang terjadi setelah debu ledakan itu turun? Tonton kembali adegan itu. Armin keluar dari wujud Titan-nya, berdiri di atas reruntuhan, menatap mayat-mayat warga sipil yang baru saja dia injak, dan dia memasang wajah depresi yang sangat dramatis. Dia terlihat seolah-olah dialah yang paling menderita di dunia ini. Ini adalah bentuk manipulasi narasi tingkat tertinggi. Ketika Eren membunuh musuhnya, Eren menerima bahwa dirinya adalah monster. Eren menelan label penjahat itu tanpa basa-basi. Tapi Armin membantai puluhan ribu orang.
menekan tombol nuklirnya sendiri, lalu berharap dunia dan penonton merasa kasihan padanya karena dia merasa bersedih saat melakukannya. Dalam psikologi, ini disebut moralitas beracun yang berlindung di balik kompleks martir. Armin ingin mendapatkan keuntungan taktis dari sebuah pembantaian, tapi egonya menolak untuk penanggung cap sebagai orang jahat. Menangis setelah kau menginjak ribuan anak kecil tidak membasuh darah di tanganmu, Armin. Itu hanya membuatmu menjadi pembunuh berdarah dingin yang tidak berani bertanggung jawab atas dosamu sendiri. Tapi manipulasi Armin tidak berhenti sampai di situ. Kelicikan terbesarnya terungkap di babak akhir cerita saat dia membentuk aliansi untuk menghentikan Rumbling. Mari kita bedah secara struktural apa yang sebenarnya terjadi di akhir cerita Attack on Titan. Eren mengaktifkan Rumbling untuk meratakan dunia. Tujuannya cuma satu, memastikan Pulau Paradise dan teman-temannya, terutama Armin dan Mikasa, bisa hidup tanpa ancaman dari dunia luar. Eren rela menghancurkan jiwanya sendiri, rela dibenci oleh sejarah, rela menjadi iblis absolut agar teman-temannya bisa selamat. Lalu apa yang dilakukan Armin? Dia tiba-tiba mendadak menjadi pejuang hak asasi manusia sejagat. Dia mengumpulkan musuh-musuh lamanya, membentuk aliansi, dan terbang untuk membunuh sahabatnya sendiri. Kalian mungkin melihat ini sebagai tindakan heroik yang luar biasa. Lihat Armin mengesampingkan kepentingan pulaunya demi keselamatan umat manusia. Terdengar sangat indah bukan? Sayangnya itu semua omong kosong yang dicampur dengan kepentingan politik. Secara objektif, Armin membunuh Eren karena dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kebebasannya dilabeli dengan darah miliaran orang. Kompleks dewa dan rasa sok suci di dalam otaknya nggak bisa menerima bahwa dia hanyalah penerima amal dari kejahatan perang Eren. Dia ingin tangannya tetap terlihat bersih. Tapi perhatiin hasil akhirnya. Setelah Armin membunuh Eren, apa yang terjadi? Sebanyak 80% populasi dunia hancur lebur. Ancaman terhadap Pulau Paradise sudah hilang. Siapa yang menikmati dunia tanpa ancaman itu? Armin dan teman-temannya. Eren melakukan semua pekerjaan kotornya. Eren yang menanggung dosa membantai dunia. Lalu tepat sebelum pekerjaannya selesai, Armin datang, membunuh Eren, dan tiba-tiba mengklaim gelar sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Ini adalah skema Machiavellianism yang paling brilian dalam sejarah fiksi. Armin mendapatkan semua yang dia inginkan. Musuh dunia hancur, teman-temannya selamat, dan sebagai bonus tambahan yang luar biasa, dia mendapatkan status sebagai duta besar perdamaian dunia. Dia mengamankan masa depan Pulau Paradise tanpa sedikit pun harus memikul dosa sebagai inisiator genosida. Eren mati dikutuk sejarah, sementara Armin hidup nyaman bernegosiasi sebagai pahlawan suci. Sangat ironis bukan? Si pemuda yang selalu berbicara tentang diplomasi dan perdamaian, pada akhirnya hanya bisa menciptakan perdamaian itu karena sahabatnya telah membantai hampir seluruh manusia yang menolak berdiplomasi. Armin tidak mengubah apapun dengan obrolannya. Perdamaian yang dibawa Armin di akhir cerita bukan tercipta karena dia pintar bernegosiasi. Perdamaian itu tercipta karena dunia luar sudah terlalu hancur, terlalu takut, dan terlalu cacat secara militer akibat amukan Eren. Sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain duduk dan mendengarkan Armin berbicara. Armin hanyalah politisi oportunis yang mengambil alih panggung setelah sang diktator melakukan semua pekerjaan kotornya. Inilah mengapa spesimen ini jauh lebih berbahaya daripada Eren Yeager. Ketika kalian berhadapan dengan monster seperti Eren, kalian tahu apa yang kalian hadapi. Eren transparan dengan kebenciannya. Dia menatap mata musuhnya dengan berkata, "Aku akan menghancurkan kalian semua." Kalian bisa bersiap untuk itu. Musuh yang jujur dengan kebrutalannya adalah musuh yang rasional. Tapi Armin adalah jenis monster yang paling menakutkan. Dia akan datang kepadamu dengan mata berkaca-kaca, mengajakmu berbicara tentang perdamaian, berempati dengan kesedihanmu, membuatmu lengah, lalu ketika kau membalikan badan, dia akan meledakkan kotamu hingga rata dengan tanah. Dan setelah mayatmu terbakar, dia akan meneteskan air mata dan berkata kepada dunia bahwa dia terpaksa melakukannya. Dunia nyata kita tidak dihancurkan oleh penjahat yang paling jujur. Dunia nyata kita selalu dihancurkan oleh para politisi licik berwajah melas yang membenarkan pembantaian massal dengan dalih demi perdamaian umat manusia. Armin adalah representasi sempurna dari politisi tersebut. Dia adalah cermin bagi kemunafikan kita sendiri. Kita menyukai Armin karena kita juga suka bersembunyi. Kita suka menikmati hasil dari sistem yang menindas, selama kita tidak harus melihat darah yang menetes dari prosesnya. Kita memuja Armin karena dia memberikan kita ilusi bahwa kita bisa melakukan kejahatan selama kita merasa bersalah saat melakukannya.
Kalian ditipu mentah-mentah oleh mata biru dan suara gemetarnya. Di balik narasi bocah polos yang bermimpi melihat laut, berdiri seorang tiran psikologis yang memanipulasi trauma, membumi hanguskan warga sipil, dan mencuri hasil kerja kotor sahabatnya sendiri untuk dinobatkan sebagai pahlawan sejarah. Berhenti memuja Armin Alert. Tidak ada setetes pun darah di tangannya yang bisa dicuci hanya karena dia pandai berpura-pura sedih. Observasi selesai, fasilitas ditutup, silakan berdebat dengan ego kalian sendiri.